hadir Ibu Salin Matahari yang nanti akan kembali sama-sama akan sharing dengan Jogja semuanya di program sore hari ini. Shalom, selamat sore Ibu. Shalom hambanya, selamat sore. Wah. Baik, temanya yang Ibu ambil adalah jangan takut, iman mengalahkan dunia. Kok tahu ya? Yes. Hari ini kita akan bicara bahwa jangan takut karena memang kemenangan adalah iman kita, menyelamatkan kita. Haleluya. Baik, sebenarnya nanti kita akan dengarkan sama-sama sharing dari Ibu Salin bagaimana tema jangan takut iman yang mengalahkan dunia di program Happiness Moment. Sekali lagi silakan bisa kembali akses live streamingnya di lovejogja.online atau juga silakan bisa juga dengarkan via aplikasinya di Play Store di Radio Love Jogja FM. Terbuka di line interaktifnya nanti bisa langsung berinteraktif dengan Ibu Salin di studio di 0853 1166 5300 di 0853 1166 5300. Silakan Ibu. Ya, baik. Hari ini kita akan bicara dengan tema yang luar biasa, jangan takut. Tapi sebelumnya mari kita berdoa supaya kita minta Roh Kudus mengartikan lebih jauh lagi apa yang kita sedang dengarkan dan kita bacakan pada sore hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di sini dan kami percaya oleh karena Roh-Mu kami akan dibuat mengerti semua firman Allah yang kami baca, yang kami dengar. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami, sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar, Roh Kudus mari bantu kami mengartikan lebih jauh lagi, sehingga firman Allah ini adalah kekuatan buat kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus untuk program Happiness Moment ini di Radio Love Jogja. Kami pasti diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang tema yang sebenarnya semua orang tahu, bahwa kadang-kadang dalam menghadapi hidup ini, ketakutan itu adalah hal yang semua orang pernah alami. Ya, saudara ya, apalagi situasi sekarang ini ya, kita sedang dihadapkan dengan polusi udara, kita dihadapkan dengan banyak hal yang secara alam terjadi, juga secara ekonomi kita alami, dan banyak tantangan rumah tangga, banyak hal yang kita lihat dalam persoalan baik bisnis kita, pekerjaan kita, ada banyak hal yang bisa membuat seseorang takut. Hari ini saya akan bicara tentang jangan takut. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, kita akan baca sebentar ayat ini, saudara, dan saya mau kita semua menangkap sesuatu apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kemudian kita bandingkan Efesus 4 ayat yang ke-27. Haleluya. Efesus 4 ayat yang ke-27. Iya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudara, ya, 2 ayat ini kita akan belajar bahwa sebenarnya ketakutan itu not from God, bukan dari Tuhan, saudara. Lalu bagaimana datangnya ketakutan? Lalu kenapa kita sering takut dalam segala hal, dalam segala situasi? Kadang-kadang manusia kita cenderung untuk takut. Sementara 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan sebuah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan, ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban dalam kehidupan rohani kita. Nah, ada 365 kata atau kalimat jangan takut dalam Alkitab kita, baik dari Kejadian sampai dengan Wahyu, perjanjian lama, perjanjian baru, ya, dikatakan berulang-ulang sampai 365 kali. Dan saya ingin katakan bahwa kalau sebuah kata atau sebuah kalimat berulang-ulang, berarti ini memang ada hal yang kita perlu memperhatikannya supaya kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan, saudara. Jadi sampai hari ini kita belajar firman Allah bahwa ada banyak janji Allah yang luar biasa, tapi kenyataannya kenapa orang Kristen banyak yang diintimidasi dengan roh ketakutan. Dan hari ini kita akan belajar. Nah, ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita rasa takut. Seperti ayat yang kita baca tadi dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak pernah memberikan kita rasa takut. Ya. Lalu kemudian kata takut dalam bahasa Inggris kalau kita lihat, ya, itu adalah fear, false evidence appearing real. Fakta yang kita lihat sebetulnya itu tidak benar, itu artinya. Jadi berarti bisa bayangkan begini, kalau seperti saya ada di dalam studio Love Jogja FM ini, saudara ya, ada lampu di atas saya, ya, dan saya nggak bisa lihat bayangan saya. Tapi kalau saya keluar sedikit dari lampu ini,
saya bisa lihat bayangan itu ada. Dan kalau saya semakin jauh sedikit lagi, bayangan saya rupanya lebih besar dari tubuh saya sendiri. Nah, saya ingin memberikan sebuah pengertian di balik apa yang saya terangkan hari ini. Kalau lampu di dalam studio ini, saya bisa bayangkan, kita coba umpamakan seperti itu adalah terang Tuhan dalam hidup kita, ya. Kalau kita dalam terang Tuhan, maka tidak ada ketakutan, nggak ada bayangan. Bayangan itu saya samakan dengan ketakutan. Tapi kalau saudara keluar dari terang Tuhan, ya, ketakutan itu ada bayangannya, ya. Dan kalau kita semakin jauh dari terang itu, bayangan itu semakin besar. Bukankah demikian hidup kekristenan kita? Kalau kita semakin jauh dari terang Tuhan, ya, yang terjadi adalah saudara pasti akan mengalami banyak sekali ketakutan. Ketakutan itu semakin lebih besar. Fakta yang kita lihat sebetulnya itu tidak benar atau tidak ada. Itu yang dikatakan bayangan tadi. Ya, bayangan itu ada, memang benar, itu fakta. Tapi kenyataannya kalau kita pegang itu bayangan, nggak ada. Nah, makanya kenapa dalam bahasa Inggris dikatakan not fear, jangan takut. Nah, saudara, ya, seringkali kita melihat sesuatu dalam realita, ya, namun melalui penafsiran kita, tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan. Contoh, soal makan, soal minum, soal pakai. Dan engkau berkata, yes, hari ini saya percaya, saya diberkati makan dan minum dan pakai. Tiba yang terjadi adalah saudara mungkin, ya, lihat ke dapur, oh berasnya cuma tinggal sedikit, sementara dalam rumah harus makan 6 orang, gitu ya. Dan mungkin satu canting doang yang ada beras. Lalu saudara mulai, aduh gimana ini, bagaimana? Nah, ini yang dikatakan tadi. Realita yang Anda doakan dan kenyataan yang Anda lihat itu tidak sejalan. Tetapi di balik itu, sebenarnya apa yang dapat kita pelajari? Sebenarnya apa yang dapat kita lakukan? Nah, contoh pasukan Gideon, kalau kita baca Alkitab itu, ya, yang tadinya ini adalah kelompok jumlah prajurit yang cukup besar sekali. 32.000 orang, saudara. Ya, wow, kalau sampai musuh-musuhnya mendengarkan mereka punya prajurit Gideon ini yang cukup besar, pasti musuh-musuh sudah gemetar duluan. Tapi kenyataannya, jumlah dari prajurit yang 32.000 dari Gideon ini, tiba-tiba berkurang menjadi 10.000. Dan yang mengerikan lagi, tersisa menjadi 300 orang. Kenapa, saudara? Rupanya musuh yang mereka nggak tahu ada berapa jumlahnya, malah ketakutan datang. Dan akhirnya prajurit-prajurit jadi lari semua sampai akhirnya tinggal 300 orang. Saudara bisa bayangkan ini contoh yang luar biasa, ya. Yang sebenarnya prajurit Gideon harus pergi perang dengan jumlah prajurit yang cukup tangguh, dengan jumlah yang besar 32.000 orang, dan bisa mengalahkan musuh-musuh itu. Tetapi karena mereka sudah mendengar kabar-kabar bahwa musuh mereka lebih banyak dan bla 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 bla, akhirnya tinggal 300 orang. Rasa takut itu bisa membuat kita kalah sebelum berperang, saudara. Rasa takut itu bahkan bisa melumpuhkan rohani seseorang tanpa dia sadar. Rasa takut yang dibiarkan berulang-ulang setiap hari Anda menghadapi situasi kondisi, lalu Anda mulai takut, dan takut itu saya katakan di dalam takut itu seperti satu paket hadiah. Takut itu di dalamnya itu, ya, saudara belum tahu. Ya, orang ini iblis kasih seperti sebuah bungkusan, itu adalah ketakutan. Dan dalam ketakutan itu, ya, ada di dalamnya itu kegelisahan, saudara. Lihat ini, ya. Ke dalam ketakutan, dalam bungkusan ketakutan itu ada kegelisahan. Dan di dalam bungkusan ketakutan itu ada kekhawatiran. Dan di dalam bungkusan ketakutan itu, ya, ada kecemasan dan keraguan. Sementara Alkitab berkata, jangan pernah engkau ragu atau mendua hati. Tidak akan bisa tenang. Nah, bayangkan paket dari ketakutan itu membuat orang mendua hati dan akhirnya mereka tidak bisa mencapai kemenangan. Ya, inilah kebutaan rohani yang terjadi dalam kehidupan seorang yang sebenarnya harusnya memiliki kuasa di dalam Yesus. Ya, saya katakan tadi, ketakutan bukan dari Tuhan. Itu bukan produk kerajaan surga. Tetapi itu terjadi oleh karena si iblis ingin merasuk kita.
Alkitab sudah berkata dalam Alkitab yang kita baca tadi, 2 Timotius 1 ayat 7, sangat jelas bahwa Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kita, membangkitkan roh dalam diri kita, yaitu ada kekuatan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, sebenarnya kita dibangkitkan kekuatan dari roh Allah, saudara, ya. Kemudian kasih yang kita terima dari Allah itu meneguhkan iman kita, dan bahkan ada ketertiban rohani. Jadi setiap hari saudara melihat tantangan, saudara tetap percaya firman Allah lebih kuat, dan saudara pasti yakin bahwa di dalam tantangan itu engkau akan keluar dari orang-orang yang menang. Jadi harus hati-hati bahwa di dalam paket ketakutan itu ada kegelisahan, kekhawatiran, keraguan, dan macam-macam rupa-rupa yang membuat saudara akhirnya tidak pegang janji Allah. Bukankah ini semua adalah kebodohan? Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, memang pekerjaan iblis adalah dia mencuri. Mencuri apa? Iman saudara. Kalau engkau ragu akan firman, dia akan mencuri iman saudara. Untuk apa? Percaya kepada firman Allah. Saudara bisa bayangkan waktu Hawa digoda di Taman Eden, wah, saya kadang-kadang merenungkan ini gila banget ya, si Hawa ini gila. Hawa zaman dulu, kalau Hawa sekarang udah dipercaya oleh Tuhan, dapat kasih karunia, minta pertobatan dan diampuni dan diselamatkan, amin. Nah, coba bayangkan Hawa zaman dulu ada di Taman Eden yang begitu luar biasa, apapun ada. Cuma satu hal Tuhan janji, dan Tuhan ingatkan kepada mereka, buah di taman ini yang di tengah-tengah jangan engkau makan, jangan engkau makan, ya. Karena kalau engkau makan engkau mati. Nah, coba lihat itu, sangat jelas sekali si Hawa nangkap, ya, pesan roh itu. Tapi berjalannya waktu, ya, dia melihat, oh, ada keindahan, buah-buahan dan semua yang enak di mata. Dia merasa kalau enak di mata ini aku harus cicipi. Saudara, ya. Dan waktu dia mengingini sesuatu secara daging, nah lihat saudara, ini perjalanannya. Firman Allah begitu dahsyat. Apapun engkau boleh makan, apapun engkau boleh nikmati, tapi satu pohon di tengah-tengah taman jangan engkau pegang, jangan engkau apa-apakan istilahnya. Karena, dan Tuhan kasih tahu konsekuensi, kalau engkau makan engkau pasti mati. Mati rohani, mati hubunganmu dengan Tuhan akan terputus. Berarti roh Allah tinggalkan kita. Ini ngeri saudara, ya. Nah, tadi mengingini sesuatu, Hawa berjalan dan dia mulai mengingini sesuatu, maka di saat itu juga firman Allah langsung dilupakan. Ya. Sama saudara, waktu saudara mulai mengerti, Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan jadi saksi dusta dan seterusnya. Waktu ada keinginan dagingmu sedikit aja, membuka telinga mendengarkan orang gosip, keinginan matamu sedikit aja melihat orang lain, dan ingin dalam hati udah berzina, daging itu kalau ada sedikit aja celah, maka firman Allah akan terlupakan dengan begitu cepat sekali. Ini yang terjadi dengan Hawa. Waktu ada keinginan itu, dia lupa janji Allah. Lalu saat dia lupa, maka iblis mulai merasuk, menambahkan sesuatu yang bukan dari firman Allah. Apa kata iblis? Kalau engkau makan, engkau tidak akan mati. Bahkan engkau akan sama dengan Allah. Tentu ini sebuah, ya, perkataan kebohongan. Karena memang iblis adalah bapa segala pembohong, pendusta. Ya. Dan itulah kita anak-anak Tuhan. Sebenarnya ada kehidupan kita yang penuh dengan kemenangan dan hal-hal yang kita bisa lewati dalam kemenangan sejati. Tapi kita selalu tertipu oleh karena memang ada celah kedagingan yang kita bukakan. Come on, koreksi diri. Come on, mulai introspeksi diri. Dan mulai lihat karena firman Allah itu adalah kemenangan kita semua. Tidak Tuhan kasih kita roh ketakutan. Tapi ada kekuatan untuk melewati setiap badai. Dan bahkan anak-anak Tuhan yang dewasa rohaninya, saat dia menghadapi persoalan, badai hidup yang mungkin berkali-kali, dia tidak akan menyerah dengan imannya, tapi dia akan tetap berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku bisa melewati ini. Dia tidak akan berdoa, Tuhan jauhkan aku dari masalah. Dia tidak akan doa seperti itu. Tapi dia akan berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku jalan keluar, berikan aku solusi, berikan aku kemampuan, hikmat, dan segala macam hal yang dia tahu dia perlu dari Tuhan. Dan Tuhan izinkan semua yang kita terproses itu sebenarnya untuk kekayaan rohani kita sendiri, saudara. Makanya Yesaya 41 ayat 10, coba kita buka lagi.
Bapak Ibu Saudara yang mungkin di mobil, ya, ada di rumah, dimanapun, ayo kita belajar sama-sama, karena kita nggak boleh membiarkan diri kita ditipu oleh iblis, ya. Kita ini orang-orang yang dijamin oleh firman Allah bahwa kita layak menerima anugerah Allah dan diberkati berlimpah-limpah, ya. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini luar biasa ayat ini, saudara. Ya, di kalimat terakhir dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa tangan kanan bukan tangan kiri? Ini juga punya makna roh yang luar biasa. Kalau kita bekerja, tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri, saudara. Dan tangan kanan jaminan Tuhan bahwa kekuatan Tuhan itu turun kepada kita, nyata kepada kita, maka jangan takut. Setiap kali ada celah, memang, saudara, kemohon, ayo minta Tuhan ampuni saya kalau mata saya ini rusak. Mata saya tidak baik, telinga saya tidak baik. Saudara suka mendengarkan gosip juga, itu nggak bagus. Intinya seperti Hawa, jika ada daging yang muncul, jika ada daging yang dibukakan, maka firman Allah akan terlupakan, hilang dengan begitu aja. Dan kita mesti belajar. Jaminan Tuhan dalam Yesaya 41 sangat jelas ayat 10 tadi. Jangan takut. Ya. Kenapa Tuhan menyatakan itu? Jangan takut, karena Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan, saudara. Ya, tetapi kalau engkau melewati masalah-masalah atau persoalan-persoalan, harus yakin dan pastikan kekayaan rohani apa yang aku akan dapat di balik ujian ini. Harus rebut itu, harus ambil itu, dan kita yakin bahwa Allah sudah menjamin bahwa kemenangan di tangan kita karena Dia pegang kita dengan tangan kanan yang punya kuasa itu, nyata menolong kita, meneguhkan kita, membimbing kita. Dahsyat betul, kita dibimbing, kita diteguhkan, Dia menolong setiap langkah kita. Kalau kita mau jatuh, Dia angkat kita. Dia lebih menjamin kita dibanding kita menjamin diri sendiri. Saudara takut, dan saudara berpikir bahwa dengan ketakutan engkau bisa menolong dirimu. Ketakutan gak bisa tolong engkau, saudara. Ya, tetapi yang jadi kenyataan adalah setiap orang, setiap kita, ya, selalu ditimpa dengan roh ketakutan. Yang pertama, dalam Matius, kita belajar ini. Ada 3 hal yang saya bagikan, saudara. Dalam Matius 14 ayat 27, coba saudara buka dan kita baca sama-sama, ya. Matius 14 ayat 27. Haleluya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di saat murid-murid Yesus, ya, yang bersama dengan Yesus dalam satu kapal, satu perahu, satu buritan, ya, bersama dalam satu perahu, saudara, ya, mereka bersama-sama, ya, dan saat ada badai yang begitu hebat menerjang mereka punya perahu itu, ya, mereka lupa kalau ada Tuhan. Kenapa mereka bisa lupa? Karena yang mereka rasakan duluan, yang mereka lihat duluan, yang mereka alami duluan adalah dagingnya. Wah, ada angin kencang, wah, ada rasa tiupan angin yang luar biasa, air masuk ke dalam perahu. Yang mereka mulai rasakan pertama adalah kedagingan mereka, saudara. Sehingga mereka lupa kalau ada kuasa di dalam hidup mereka, yaitu sumbernya ada dengan mereka, Yesus Kristus. Bukankah dalam hidup ini sama, saudara? Dalam rumah tangga ini sama. Kita berjalan dengan Tuhan, kita aminkan Tuhan ada, tetapi kita selalu melihat kepada hal kedagingan duluan yang bisa merusak iman kita karena kita takut akhirnya. Sehebat-hebatnya manusia tidak akan bisa melawan alam yang mengamuk. Tentunya nggak bisa. Tetapi Tuhan sanggup mengatasinya karena Dia berkuasa atas alam semesta. Jadi yang pertama kita harus belajar untuk taklukkan diri kita. Jangan takut terhadap kedahsyatan alam. Jangan takut terhadap apapun yang kita sedang alami. Jangan takut terhadap mungkin hari ini kita lihat di Indonesia, ya, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, DKI, ya, Jakarta, Jogja juga, ya. Polusi udara ada di mana-mana. Dan satu hal dalam hal rohani, dalam hal jasmani kita bernafas, ya, menghirup udara. Dalam hal rohani, nafas itu adalah milik Tuhan.
Di dalam dunia ini kalau kita punya kehidupan rohani, ya, terkontaminasi dengan banyak-banyak hal kedagingan, saudara akan bernafas terganggu. Saudara tidak akan bisa menikmati apapun. Sama rohani begitu. Kita harus bernafas dalam nafas firman Allah yang menyegarkan roh kita. Kita harus bernafas di dalam kemenangan-kemenangan firman Allah yang memberikan kita kekuatan supaya kita bisa sehat dalam roh. Tetapi kalau engkau membiarkan engkau takut terhadap segala macam keadaan alam, keadaan situasi, kehidupan rumah tangga, ekonomimu, maka engkau sudah kalah sebelum berperang. Yang kedua, kita belajar jangan takut terhadap kekuatan manusia. Ya, waktu mulai ada gempa, ada angin kencang, kemudian kita mendengarkan berita bahwa di setiap kabupaten kota akan terjadi puting beliung, bla bla bla. Yang pertama kita takut terhadap kedahsyatan alam. Kita harus yakin bahwa bagi Allah yang punya kekuatan, yang menciptakan alam, dia berkuasa. Yang kedua, kita sering takut terhadap kekuatan manusia. Dalam Matius 10 ayat 26, mari kita baca dulu ya. Oke, ketakutan seperti apa yang sering kita alami? Yang pertama terhadap alam semesta, yang kedua terhadap kekuatan manusia. Matius 10 ayat 26 dikatakan, kita baca sama-sama ya, kita belajar sama-sama. Matius 10 ayat yang ke-26. 10:26. Demikianlah firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ada banyak orang ingin membangun image, membangun reputasi dengan menutup banyak sekali kesalahan-kesalahan. Dan saya berkata itu sama dengan Anda ditipu, Anda ada di dalam lingkaran sang penipu, si iblis, saudara. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman, tidak perlu mencari reputasi, otomatis muncul dari dalam jiwa kita, terpancar aliran-aliran kehidupan yang menunjukkan integritas kita di dalam Tuhan. Kita nggak perlu berkor-kor berkata saya hebat, saya luar biasa. Tidak perlu. Orang akan menyaksikan sendiri siapa engkau dengan Tuhanmu. Jadi kalau seandainya engkau menghadapi banyak tantangan dan orang mulai bergosip, orang mulai berkata-kata nggak benar, jangan takut terhadap manusia. Karena manusia bisa merekarkan yang jahat kepadamu, tetapi Allah dapat merekakannya untuk kebaikanmu. Yang dialami oleh seorang Yusuf sangat jelas sekali. Ya, bukan lagi ini orang-orang yang ingin mencelakai dia, tetapi keluarga orang dekat sendiri ingin mencelakai dia, saudara. Ya, bahkan sudah dicelakai, saudara. Ya, dibuang ke dalam sumur yang paling dalam, dijual jadi budak dan mau dibunuh, dibuang ke dalam hutan dan segala macam hal. Ya, tetapi yang terjadi berjalannya waktu karena Yusuf mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Saat ingin digoda oleh istri Potifar pun, dia tidak memberikan peluang itu, dia tidak membiarkan kedagingan itu muncul, dia tetap mempertahankan. Saya akan bicara ini, saudara, ya, integritas hidup, saudara. Dia mempertahankan integritas roh, dan Tuhan menilai itu. Sehingga akhirnya saudara-saudara yang tadi ingin mencelakai dia datang meminta makan karena ada kelaparan yang luar biasa, kurang lebih 3,5 tahun. Ya, Yusuf kaget karena keluarganya yang datang meminta. Lalu apakah dia membalas? Tidak. Malah dia membagikan dengan sukacita. Dia melayani mereka dengan sukacita. Dan dia berkata, memang dulu kamu mereka yang jahat kepadaku, dalam Kejadian 50. Tetapi lihat, Allah merekakannya untuk kebaikan. Yusuf gak pernah takut terhadap ancaman manusia yang adalah keluarga dekatnya sendiri. Dia menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sama. Kalau saudara hidup itu bersandar, menaruh pengharapan dalam Tuhan, gak perlu takut dengan omongan manusia, rancangan manusia apapun. Karena engkau harus yakin, Tuhan membela engkau. Dahsyatnya luar biasa. Harus yakin itu. Yang ketiga, kita mungkin sering takut terhadap masa depan. Aduh, nanti bagaimana aku ini? Ya, bagaimana anak-anaknya aku ini? Oh my God. Bukankah Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang aku punya kepada kamu. Yaitu rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Dahsyat betul. Dalam Lukas 12 ayat 32 kita baca dulu ya saudara ya. Jadi ada banyak ketakutan yang mungkin saudara lewati. Tapi hari ini firman Allah
biarlah engkau menang di dalamnya, karena Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan. Dalam Lukas 12 ayat 32, Bapak Ibu di rumah bisa buka dan kita baca sama-sama. Lukas 12 ayat 32. Haleluya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Ya, Yesus memberitakan Injil kepada setiap orang, dan dia berkata kepada murid-muridnya, kepada orang yang ikut dia, kepada semua orang yang sedang mencari anugerah, melihat dan merasakan kebaikan Bapa di dalam khotbah-khotbahnya Tuhan itu. Ya, Tuhan berkata, jangan kamu takut hai engkau kawanan kecil, karena aku menjamin kehidupanmu. Bukankah sama? Saudara punya anak-anak sedang sekolah, saudara mungkin berkata nanti besok jadi apa? Jangan bingung, serahkan dalam tangan Tuhan. Percaya masa depan anak-anak kita dijamin oleh Tuhan. Percaya masa depan anak-anak kita akan ada harapan yang membawa mereka dalam kemenangan kekal. Tapi kalau engkau mulai khawatir, engkau mulai gelisah, nah ini celah yang membuat akhirnya iblis akan merusak engkau. Hari ini mari lihatlah kebenaran firman. Jangan takut dalam menghadapi banyak hal. Matius 10 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah takut, kalian lebih berharga daripada burung-burung pipit. Itu dalam bahasa hari-hari ya, penterjemahannya. Jangan takut, ya, kalian lebih berharga dari burung-burung pipit ini. Kita soal makan, soal minum, soal pakai, jangan khawatir, ya. Saya suka banget ayat ini dalam Yesaya pasal 30. Ya, kita buka sebentar ayat 19. Ya, coba dihafal ayat ini juga, supaya saudara mengerti bahwa pengajarmu, gurumu, Tuhanmu tetap ada dengan kita. Sekalipun mungkin kita dikasih roti serba sedikit, air serba sedikit, itu bicara soal makan minum saudara. Tapi dahsyatnya Roh Allah melatih kita. Ada kuasa, ada urapan, ada kekuatan. Itu yang kita lebih perlu saudara ya. Mari silakan kita baca Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Yes. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ayat 20 dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air Haleluya. serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Yes. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Ini kan bicara apa yang kita harus kejar, itu adalah ketajaman roh. Mata roh kita akan tetap memandang Tuhan. Karena kalau berjalan di dalam badai, saudara tahu badai ya? Namanya badai, kita tidak bisa lihat jalan, saudara. Malah badai itu bisa bawa kita pergi atau terlempar kemana-mana. Tetapi kalau engkau fokus ya kepada jalan yang harus engkau tuju, maka badai itu tidak akan menyingkirkan engkau. Sama, boleh engkau lewati segala badai persoalan hidup, tapi kalau engkau fokus berjalan dengan Yesus, maka engkau akan keluar dari segala badai persoalan hidup itu. Haleluya. Itu jaminan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Jangan membiarkan diri kita takut dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Karena Tuhan sudah menjamin Dia bersama dengan kita. Dia ada dengan kita. Tenanglah, jangan takut. Haleluya. Tenang, come on. Tenang. Kalau engkau mulai gelisah, coba elus dadamu. Tenanglah engkau hai Sarlin. elus dada saudara. Taruh tanganmu di atas kepalamu juga. Tenanglah engkau hai Sarlin. Coba praktekkan kayak gitu. Biar engkau tenang dan kembali speak bless terhadap firman Allah. Katakan, di dalam Yesus segala perkara dapat aku tanggung. Haleluya. Katakan firman Allah, bahwa roh Allah ada di dalam aku. Yesaya pasal 61. Katakan lagi firman Allah, bahwa pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku. 1 Korintus 10:13. Perkatakan firman. Dan saya yakin kalau engkau kuat dalam firman, haleluya, matamu tertuju. Yesaya pasal 30 ayat 20 dikatakan sangat jelas. Kalaupun Tuhan berikan engkau air atau roti serba sedikit, ingat pengajarmu, Tuhanmu, ya gembala agungmu tidak pernah tinggalkan engkau. Yang kita perlu cari adalah bagaimana Tuhan mau melatih saya. Itu yang kita perlu kejar. Yang kita perlu cari adalah bagaimana aku dilatih oleh Tuhan supaya mata rohku tajam, telinga rohku tajam, hidup rohku berkenan. Itu yang kita cari. Jangan soal makan dan minum yang kita pikirkan. Orang-orang yang seperti itu, Alkitab katakan dalam Lukas, bahwa mereka sama seperti bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah saudara mengenal Tuhanmu?
Amin. Dan ini jaminan Tuhan. Gak perlu khawatir. Tadi saya katakan di awal, ya, bungkusan ketakutan itu di dalamnya ada khawatir, ada gelisah, ya, ada keraguan, ada kecemasan. Dan tiba-tiba Anda akan gemetar seperti ini. Karena apa? Dalam bungkusan itu memang tujuan iblis adalah apa? Dia membunuh roh saudara. Karena dia sudah mencuri. Starting. Bagaimana engkau terlambat menangkap firman. Dia mencuri rohmu. Mencuri rohmu untuk berdoa. Mencuri rohmu untuk berharap. Mencuri rohmu untuk memperkatakan. Dia mencuri saudara. Dan akhirnya membunuh roh saudara. Sehingga Anda gemetar. Lalu tiba-tiba Anda sakit. Ke dokter dicek. Sakit apa ya? Tubuhnya nggak ada sakit. Pak Anton kok sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Tahu-taunya banyak khawatir. Ya. Jadi kekhawatiran itu membungkukkan orang, kata Amsal. Ya, kekhawatiran membungkukkan orang. Ya, sampai tulang-tulang kita pun diserap oleh karena ketakutan itu. Jadi efek terhadap fisik pun kita bisa rasakan bagaimana kita dilukai dengan yang namanya ketakutan itu. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, terhadap ancaman dunia ini, terhadap masalah persoalan hidupmu. Tapi percayalah Allah menjamin hidupmu. Stay tune di sini, kita akan kembali dengan tips-tips bagaimana keluar dari ketakutan. God bless you all. Haleluya.